Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang ro. Ro ada kalanya dibaca tafkhim atau tebal, ada kalanya dibaca tarqiq atau tipis. Langsung saja kita kenali masing-masing tanda-tandanya ro yang dibaca tafkhim atau dibaca tarqiq. Sekaligus kita praktekkan tentang ro yang dibaca tafkhim atau dibaca tarqiq. Yang pertama, ro dibaca tafkhim atau tebal apabila ro tersebut berharokat fathah. Maka ro yang berharokat fathah harus dibaca tebal. Contoh dalam lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ro-nya berharokat fathah maka harus dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalam lafaz Rabbana, ra'ufun dan rahim, ro-nya berharokat fathah maka harus dibaca tebal. Rabbana ra'ufur rahim. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kecuali dalam keadaan imalah, yaitu dalam Al-Quran hanya satu imalah. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Lafaz majraha karena imalah harus dibaca majriha, tidak boleh dibaca majraha. Wa qala rakabu fiha bismillahi majraha wa mursaha, tidak boleh karena imalah. Ini pengecualian. Ro berharokat fathah tidak boleh dibaca tebal dalam keadaan imalah, maka harus dibaca antara fathah dan kasrah. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Selanjutnya, ro dibaca tafkhim atau tebal apabila berharokat dhammah. Contoh innalladzina kafaru. Jadi dalam lafaz kafaru ro-nya berharokat dhammah maka harus dibaca tebal. Innalladzina kafaru ulaika hum khairul bariyah. Selanjutnya, ro dibaca tafkhim atau tebal apabila ro mati didahului harokat fathah atau jatuh setelah harokat fathah. Contoh wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala. Jadi harus dibaca tebal karena ro mati jatuh setelah harokat fathah, didahului huruf yang berharokat fathah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Summa inna marji'ahum la ilal jahim. Juga harus dibaca tafkhim karena ro mati jatuh setelah harokat fathah, yaitu mim berharokat fathah. Summa inna marji'ahum la ilal jahim. Begitu juga dibaca tafkhim atau tebal ro mati yang jatuh setelah harokat dhammah atau didahului harokat dhammah, huruf yang berharokat dhammah. Contoh kama ursilal awwalun wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa.
Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Kama ursilal awwalun. Ursila, ra mati didahului huruf yang berharakat dhammah. Urusila harus dibaca tebal atau tafkhim. Kama ursilal awwalun. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi harus dibaca tafkhim atau tebal apabila ra mati didahului harokat dhammah atau jatuh setelah harokat dhammah. Selanjutnya apabila ada ra mati di awal kata sesudah hamzah wasal juga harus dibaca tebal atau tafkhim. Baik sebelum hamzah wasal terdapat wawu ataf atau kasrah aridhah atau kasrah baru. Contoh, warzuqna, warzuqna, urkud, wa ini rotabtum, wa ini rotabtum, walladzi rotadha, walladzi rotadha, amirotabu, amirotabu. Selanjutnya, ra dibaca tafkhim atau tebal apabila ra diwaqafkan didahului huruf mad alif. Kita tahu di video sebelumnya huruf mad ada 3, yaitu fathah dengan alif, kasrah dengan ya mati, dan dhammah dengan wawu mati. Yang mana apabila ra diwaqafkan jatuh setelah huruf mad alif, maka harus dibaca tebal atau tafkhim. Contoh, wa ma hum bi kharijina minan nar. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Begitu juga ra yang diwaqafkan yang didahului huruf mad wawu, yaitu huruf berharakat dhammah, setelah itu ada wawu mati, kemudian ada ra diwaqafkan. Contoh, wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Di sini kalimat-kalimat ini, ayat-ayat ini yang mana semuanya ra-nya diwaqafkan dan didahului huruf mad wawu. Wattur, ta-nya berharakat dhammah, kemudian ada wawu mati, ra-nya waqaf. Wa kitabim mastur, ta-nya juga berharakat dhammah, ada wawu mati, ra waqaf. Fi raqqim mansyur juga seperti itu, sama dengan ayat sebelumnya. Wal baitil ma'mur, ma'mur mimnya berharakat dhammah, ada wawu mati, kemudian ra diwaqafkan. Maka semuanya harus dibaca tafkhim atau tebal. Selanjutnya apabila ada ra mati yang didahului harokat kasroh atau jatuh setelahnya harokat kasroh, kemudian tidak berhadapan dengan huruf isti'la yang berharakat kasroh. Artinya sebelum ra mati ada huruf berharakat kasroh dan setelahnya ra mati ada huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh, maka dibaca tafkhim atau tebal. Yang mana huruf isti'la itu sendiri dikumpulkan dalam lafadz khussah dhawtin kil, yaitu kha, shad, dhad, ghin, ta, qaf, dan dha. Contoh, inna rabbaka labil mirsad walau anzalna
عليك كتابا في قرطاس إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا إن ربك لبالمرصاد ولو أنزلنا عليك كتابا في قرطاس. Ini harus dibaca tafkhim atau tebal karena ro mati didahului harokat kasroh dan setelahnya terdapat huruf isti'ala yang tidak dikasrohkan. Berikutnya ro dibaca tarqiq atau tipis apabila yang pertama ro tersebut berharokat kasroh. Apabila ro berharokat kasroh maka harus dibaca tipis. Contoh, wa anzirin nasa yawma ya'tihim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihim. La nas'aluka rizqa ila ajalin qarib. Faduriba bainahum bisurin lahu bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Jadi harus dibaca tipis apabila ro tersebut berharokat kasroh. Selanjutnya ro yang dibaca tipis atau tarqiq apabila ro mati didahului atau jatuh setelah harokat kasroh dan tidak bertemu atau berhadapan dengan huruf isti'ala. Contoh, kada bi ali fir'aun. Tidak boleh dibaca kada bi ali fir'aun. Tidak boleh. Harus dibaca tipis. Kada bi ali fir'aun. Inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Lasyirzimatun qalilun. Tidak boleh dibaca lasyirzimatun qalilun, tapi dibaca tipis. Fala taku fi miryatim mimma ya'budu haula. Begitu juga dibaca tipis atau tarqiq apabila ro waqaf diwaqafkan dan didahului atau jatuh setelah huruf madya atau huruf lain. Contoh, ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak boleh dibaca wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak boleh, harus dibaca tipis. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khair. Selanjutnya ro dibaca tipis apabila ro diwaqafkan dan didahului harokat kasrah. Contoh, innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Yang terakhir, ro harus dibaca tarqiq atau tipis, yaitu apabila antara kasroh dan ro tidak terdapat huruf isti'la. Contoh, wa ma
tana alaihi minas sihr, yaitu antara kasroh dan ro tidak terdapat huruf isti'la. Minas sihri, sinnya berharokat kasroh, ro-nya waqaf, ada di terakhir, dan di tengah tidak terdapat huruf isti'la. Wa ma akrahtana alaihi minas sihr ma ya'tihim min zikr. Antara harokat kasroh dan ro tidak terdapat huruf isti'la, maka harus dibaca tarqiq atau tipis. Selain ro dibaca tafkhim atau tebal dan juga dibaca tarqiq atau tipis, ro juga bisa dibaca tafkhim dan tarqiq, artinya bisa milih antara tafkhim dan tarqiq, yaitu apabila ro didahului harokat kasroh dan berhadapan dengan huruf isti'la yang berharokat kasroh. Artinya sebelum ro terdapat harokat kasroh dan sesudah ro terdapat huruf isti'la yang berharokat kasroh. Contoh, fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Firqin di sini bisa dibaca tebal, juga bisa dibaca tipis. Bisa dibaca firqin, bisa dibaca firqin. Bisa. Selanjutnya bisa memilih antara tafkhim dan tarqiq, yaitu apabila antara harokat kasroh dan ro terdapat huruf isti'la. Artinya ada harokat kasroh, kemudian setelah harokat kasroh terdapat huruf isti'la, kemudian ada ro yang terakhir. Contoh, wa asalna ainal qitr. Qaf berharokat kasroh, ada to yang merupakan huruf isti'la, kemudian ada ro. Itu juga bisa milih antara tafkhim dan tarqiq. Demikianlah penjelasan tentang ro, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat.